Mencuci tangan dengan benar dan teratur merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Siapa nih? Halo, Hel, lu udah di mana sih? Gue di taman nih. Oh iya, gue udah di jalan tuh, bentar lagi sampai. Lu beneran di taman kan? Iya, di taman nih. Lu nggak lupa kan kalau hari ini ada jadwal penyuluhan materi? Enggak dong, gue nggak lupa. Ini kita ada jual penyuluhan materi tentang mencegah penyakit dengan cara mencuci tangan yang benar. Nah, iya. Gue masih bingung nih. Target penyuluhan kita nggak kelihatan. Di taman juga masih sepi. Gini aja deh, kalau lu lihat di sekeliling taman apa di mana gitu, kalau ada sekelompok remaja lu samperin. Ntar kabarin gue lagi. Ya udah, hati-hati ya di jalan. Oke, sampai ketemu. Nah, akhirnya ketemu juga. Gimana? Udah ketemu calon pesertanya? Kayaknya tadi aku lihat ada beberapa remaja deh duduk di dekat taman sana. Pas banget nih buat kita lakuin penyuluhan. Iya ya, kayaknya mereka lagi santai. Cocok buat kita ajak ngobrol. Yuk kita samperin, kita kasih tahu kalau ini bagian dari penyuluhan dan hanya sharing santai soal cuci tangan. Yuk, kita samperin. Selamat siang teman-teman. Jadi ini aku dan teman aku mahasiswa dari Universitas Indonesia lagi melakukan materi tentang mencegah penyakit dengan cara mencuci tangan yang benar. Boleh kita minta informasi? Terima kasih teman-teman. Kalau kalian berkenan, bolehkah kami ikut kalian duduk agar diskusinya lebih mudah? Baik teman-teman, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Rahel. Kenalin, aku Mozart. Kali ini kami akan memandu diskusi tentang pentingnya rajin mencuci tangan. Supaya lebih akrab, kalian boleh ya kenalin diri masing-masing juga. Halo kakak-kakak dan teman-teman, jadi kenalin nama aku Raihan. Dan harapannya semoga nggak ngantuk aja sih di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya ngantuk tolong diingetin ya kakak-kakak. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama aku Syifa. Biasanya aku banyak nanya, jadi siap-siap ya kak. Halo kakak dan teman-teman semua, kenalin aku Salma. Aku berharap penjelasan itu runtut dan juga jelas, supaya bisa aku praktikkan langsung di rumah dan juga di sekolah. Halo Kak dan teman-teman, nama aku Zaza. Aku suka banget kegiatan kayak gini karena bisa nambah pengetahuan, apalagi soal kesehatan. Halo kakak-kakak, aku Nadine. Biasanya jam segini sih aku udah mulai ngantuk, tapi semoga aku bisa fokus deh mendengarkan penjelasannya. Halo kakak-kakak, perkenalkan saya Tajmul. Saya berharap kalau saya belum mengerti, saya akan bertanya sampai mengerti. Wah, baik. Terima kasih ya teman-teman. Senang bisa mengenal kalian. Iya, betul banget. Nanti kalau dari penjelasan kita ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian boleh tanyain aja ya dengan masuk angkatan. Kita buat suasananya tetap santai dan juga tetap fokus. Oke teman-teman, jadi tujuan pertemuan kita hari ini yang pertama yaitu kita akan menjelaskan kenapa mencuci tangan itu penting untuk mencegah penyakit. Dan yang kedua yaitu kita akan menjelaskan kapan sih kita perlu mencuci tangan. Dan yang ketiga yaitu kita akan mempraktikkan cara mencuci tangan dengan benar. Harapannya setelah ini teman-teman bisa menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Udah Mul, gue mager banget nih Mul, sebenernya Mul, gue pengen cepet balik nih. Udah agak apa-apa, kelihatan keringnya dikit gitu. Setiap hari tangan kita menyentuh banyak sekali barang-barang yang ada di sekitar. Contohnya kayak telepon genggam, terus kemudian meja, gagang pintu, uang, dan masih banyak lainnya. Saat kita menyentuh, kuman yang ada di benda-benda tersebut akan pindah ke tangan kita. Kalau misalnya kita makan tanpa mencuci tangan, kuman tersebut akan masuk ke tubuh kita. Dan kita akan terkena penyakit, misalnya seperti diare atau penyakit perut lainnya. Iya ya, bener juga. Kadang tuh kita suka nggak sadar kalau misalnya tangan kita nyentuh mulut ataupun muka kita gitu. Aduh, kayaknya HP gue kotor deh. Justru itu, telepon genggam itu kan termasuk benda yang paling sering kita pegang. Jadi kalau kita sering memegang HP, kita langsung makan tanpa mencuci tangan, itu bisa resiko kuman ikut masuk ke tubuh kita. Nadine, kita fokus lagi ya.
Oke, jadi kapan sih kita harus mencuci tangan? Jadi tentunya kita itu harus mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah megang benda kotor, setelah batuk ataupun bersin, dan saat tangan kita terlihat kotor. Kak, kalau habis pegang HP sebelum makan tuh wajib cuci tangan ya? Iya, Za, seperti itu. Karena HP itu sering sekali kan kita gunakan, jadi kemungkinan terkena kumannya sangat besar. Oh iya ya, pantesan aku jadi sering sakit perut. Nah, mulai sekarang kita ubah ya kebiasaan itu. Sekarang kita akan membahas 6 langkah cuci tangan yang benar. Supaya lebih jelas, selanjutnya kita akan nayangin video dari teman kita yaitu Nabila yang akan memperagakan step by step cara mencuci tangan dengan benar. Yuk kita tonton sama-sama. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Agustina Ahmad. Di sini saya akan memberitahu langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar bagaimana. Kenapa sih langkah-langkah ini penting banget? Yaitu untuk mencegah penyebaran kuman dan menjaga kebersihan. Yuk kita mulai. Nah, di sini tangan saya sudah sangat kotor. Yang pertama, tata caranya itu pakaikan sabun terlebih dahulu. Nah, udah. Nah, yang kedua yaitu gosokkan tangan kalian. 1, 2, 3, 4. Ya, gosokkan punggung tangan kalian oleh telapak tangan. Seperti itu. 1, 2, 3, 4. Ini secara bergantian. Selanjutnya, satukan jari-jari kalian. Jadi masuk ke masuk ke sela-sela jari kalian gini. 1, 2, 3, 4. Kunci tangan kalian seperti ini. Hitungannya 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Yaitu genggam jempol kalian seperti ini. 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga 1, 2, 3, 4. Kuku kalian. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 seperti ini ya teman-teman. Nah, habis itu bilas. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir. Dan sesudah bersih, gunakan tisu atau handuk untuk sesudah kering. Kita akan mereview ulang. Yang pertama kan tadi sudah menggunakan sabun, tadi menggosokkan telapak tangan. Yang kedua punggung tangan. Yang ketiga menggosok sela-sela jari. Yang keempat yaitu kepalkan jari seperti ini. Yang kelima membersihkan jempol dengan seperti ini, dan yang terakhir yaitu bersihkan kuku dan bilas dan keringkan dengan handuk atau tisu. Sudah menyelesaikan rangkaian cuci tangan dengan baik dan benar. Kenapa sih cuci tangan itu baik? Yaitu untuk menjaga kesehatan kita dan orang sekitar kita, seperti itu. Jangan lupa cuci tangan ya teman-teman. Tadi di video Nabila menunjukkan kepada kita bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan jelas. Kemudian kita akan ulangi ya secara pelan-pelan dan teman-teman akan mengikuti. Oke, Kak. Oke kak. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan kalian. Kemudian yang kedua, gosok punggung tangan kalian. Yang ketiga, gosok sela-sela tangan kalian. Terus yang keempat, posisi kunci tangan seperti ini. Yang kelima, putar jempol ke dalam secara bergantian. Terus yang terakhir, gosok ujung jari bergantian. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang ingin tanya, silakan angkat tangan kalian. Kak, kalau cuci tangan cuma sebentar, misalnya 5 detik, apakah benar-benar bersih? Biasanya sih belum cukup, karena cuci tangan itu seharusnya dilakukan sekitar 20 detik supaya kumannya sudah dipastikan bersih. Pak, kalau misalkan sering pakai hand sanitizer, efek sampingnya apa? Hand sanitizer boleh digunakan, apalagi kalau memang tidak ada air ataupun sabun. Tetapi untuk penggunaan sehari-hari lebih tetap dianjurkan untuk menggunakan air dan sabun. Nah, karena itu bisa lebih menghilangkan kotoran lebih efektif. Kalau habis makan di luar, terus lupa cuci tangan, risiko sakitnya besar juga ya kak. Soalnya aku pernah sekali pulang dari luar, terus langsung makan tanpa cuci tangan. Terus besoknya perut aku sakit. Terima kasih Zaza sudah sharing. Nah, itu tuh contoh nyata dari sederhananya cuci tangan tapi bisa
mencegah kita dari penyakit. Kak, kalau misalnya nih kita cuci tangan itu suruh sama mama. Nah, itu tuh termasuk kebiasaan baik nggak sih, Kak? Itu langkah awal yang baik. Yang penting kamu paham alasannya dan melakukannya dengan cara yang benar. Lama-lama cuci tangan juga menjadi kebiasaan kamu kok. Kak, aku sering lupa cuci tangan. Ada cara gak supaya aku bisa ingat terus? Nah, salah satu caranya yaitu apapun kondisinya, biasakan diri kita untuk selalu cuci tangan sebelum makan. Dan juga bisa juga kita pasang pengingat kecil, misalnya seperti tulisan di dekat meja makan ataupun di dekat wastafel. Nah, sebelum kita tutup, kita mau mastiin dulu nih apakah informasi yang kita sampaikan kalian sudah cukup jelas. Pertama-tama, siapa yang bisa nyebutin lagi 3 waktu penting kapan kita harus cuci tangan? Kak, aku mau jawab. Yang pertama itu sebelum makan, terus setelah dari toilet, dan juga setelah memegang barang yang kotor. Tepat sekali. Nah, sekarang siapa yang berani sebutin ulang 6 langkah mencuci tangan? Aku mau menjawab. Yang pertama itu ada gosok kedua tangan, yang kedua itu ada gosok punggung tangan secara bergantian, terus juga yang ketiga ada gosok selangkah tangan, yang keempat posisi cuci tangan, yang kelima putar jempol ke dalam secara bergantian, yang keenam gosok ujung jadi bergantian. Teman-teman, apakah sampai sini ada yang belum paham? Jadi kesimpulannya, cuci tangan dengan cara yang benar adalah kebiasaan sederhana yang bisa mencegah berbagai penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan seperti diare dan sakit perut. Setelah ini, kami berharap pertemuan ini teman-teman bisa jadi lebih disiplin untuk mencuci tangan, terutama saat sebelum makan dan setelah dari toilet, serta mengikuti 6 langkah yang sudah kita praktikkan tadi ya. Terima kasih banyak kepada Tajmul, Raihan, Zaza, Nadine, Syifa, dan Salma yang sudah berpartisipasi dan aktif hari ini. Baik, kalau begitu kita akhiri kegiatan penjualan kita hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Kak.